Bab 1256. Dia sedang demam. Tidak sadar. Kamu jangan memasukkannya ke dalam hati. Tracy meletakkan cangkir tehnya dan memberi perintah. Bawakan selimut itu ke sini. Aku akan tidur di sofa. Oh. Tamara segera membawakan selimut dan bantal ke sofa dan merapikannya untuk Tracy. Lalu membantu Tracy berbaring. Nona Tracy, apa Anda masih membutuhkan sesuatu? Tuangkan segelas air untukku. Tracy memijat dahinya. Ekspresinya terlihat sangat lelah. Baik, Tamara berjalan ke samping mengambil air. Lalu menoleh untuk melihat Tracy sekilas. Kemudian di saat Tracy tidak menyadarinya, dia buru-buru menuangkan beberapa tetes cairan ke dalam air dan membawakannya untuk Tracy. Nona Tracy, ini airnya. Ya, Tracy meminum beberapa teguk dan berbaring sambil memiringkan tubuhnya. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Kamu tunggu saja di samping sana. Periksa suhu tubuh Duke. Jika demamnya tidak turun-turun, kamu harus memberinya obat. Baik, aku mengerti. Tamara menganggukkan kepalanya. Tracy memejamkan matanya. Tidak lama kemudian dia terlihat tenang. Seperti sudah masuk ke alam mimpi. Tamara berdiri di samping ranjang dan memperhatikan Tracy dengan hati-hati. Bahkan mencoba bertanya dengan suara kecil. Nona Tracy, apa Anda ingin minum air? Tidak ada reaksi dari Tracy. Lalu Tamara menghela napas lega dan duduk di kursi sofa yang ada di samping ranjang. Dia menatap Duke dalam hening. Tatapan itu lembut dan penuh cinta. Uhuk. Saat ini Duke mulai terbatuk. Tamara buru-buru mendekat dan menepuk dada Duke dengan perlahan. Kakak baik-baik saja. Batuk Duke semakin parah dan hampir tidak bisa bernapas. Tamara buru-buru menuangkan air dan meminumkannya pada Duke. Sepertinya Duke terlihat lebih baik setelah minum air. Dia berbaring di ranjang dengan napas berat. Melihat Duke yang seperti ini, Tamara sangat sedih dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kak, kamu benar-benar bodoh. Kenapa harus bersikeras mencintai seorang wanita jahat? Dia sama sekali tidak layak untuk kamu cintai. Saat mengatakannya, Tamara memelototi Tracy yang ada di sofa dengan perasaan dendam. Dia semakin iri saat melihat wajah Tracy yang cantik dan menawan. Dia berjalan mendekat, lalu mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Tracy. Namun, pada saat ini, terdengar suara langkah dari luar. Tamara terkejut, buru-buru menarik tangannya dan kembali ke samping ranjang. Langkah kaki itu segera berlalu. Tetapi Tamara tahu pasti ada orang yang selalu berpatroli di luar. Dia tidak berani bersikap kurang ajar. Selain itu, jika meninggalkan jejak apapun, besok Tracy pasti tahu bahwa dia yang melakukannya. Bagaimanapun, selain Duke, hanya ada mereka berdua di ruangan ini. Setelah terbatuk beberapa saat, tubuh Duke mulai basah oleh keringat. Tamara mengambil handuk hangat dan mengelap keringat Duke dengan lembut. Tracy, Duke yang tidak sadar, masih mengira dia adalah Tracy. Ia kembali memegang tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Tracy, jangan pergi. Kali ini, Tamara tidak menolak, bahkan menjatuhkan tubuhnya ke atas tubuh Duke, mencium dahi, mata dan pipi pria itu dengan penuh cinta. Bahkan, berkata dengan emosional, Kak, apa kamu tahu? Aku benar-benar berharap, lusa nanti, akulah yang akan menjadi pengantinmu, bukan Tracy. Jika aku memiliki latar belakang, kekuasaan, status dan layak untuk mendampingi kakak, mungkin semuanya akan berbeda. Kakak tidak akan begitu putus asa dan menderita. Aku juga tidak akan begitu tertekan dan sedih. Aku tidak sama dengan wanita jahat itu. Aku akan sungguh-sungguh mencintaimu. Aku pasti akan menjadi seorang istri yang baik. Saat mengatakannya, dia mencium bibir Duke dengan perasaan penuh cinta. Duke tidak sadar karena demam. Di bawah alam sadarnya, dia selalu menganggap bahwa orang yang saat ini sedang merawatnya adalah Tracy. Saat merasakan ciuman hangat wanita itu, dia pun membalasnya secara alami. Ciuman kedua orang itu semakin bergelora dan benar-benar telah melupakan Tracy yang sedang berada di sofa. Tidak lama kemudian, Tamara melepaskan jaketnya, beranjak menaiki tempat tidur dan masuk ke dalam selimut Duke, lalu mencium dan meraba tubuh Duke. Duke juga tidak bisa menahan kehangatan yang liar dan menggoda ini, lalu dengan segera menyatu dengannya.
Bab 1257. Pada malam ini, Tracy tidur dengan sangat nyenyak. Saat bangun pada keesokan harinya, dia merasa kepalanya sedikit pusing. Kepalanya berat bagaikan ditimpa benda besar. Dia berguling, berbalik untuk melihat ranjang. Tapi Duke sudah tidak ada. Dia tercengang sejenak, buru-buru bangun dan melihat-lihat sekeliling. Duke, Duke. Aku di sini. Suara Duke terdengar dari kamar mandi. Tracy menoleh dan melihat dia baru selesai mandi. Tubuhnya terbungkus handuk, menyeka rambutnya sambil berjalan keluar. Sudah semalaman. Dia sudah jauh lebih bersemangat. Sudah tidak demam lagi. Wajahnya memerah, penuh energi. Dan juga ada senyuman manis di wajahnya. Selamat pagi, Tracy. Cepat kenakan pakaianmu. Tracy mengerutkan keningnya dan berbalik badan. Duke tidak pergi mengenakan pakaian. Ia langsung memeluknya dari belakang dan mencium telinganya dengan mesra. Aku tahu, kamu masih mencintaiku. Apa yang kamu lakukan? Tracy mendorongnya dengan tercengang dan juga mundur setengah langkah. Kenapa kamu begini lagi? Duke mengerutkan keningnya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Tadi malam kamu masih sangat bergairah padaku. Berinisiatif naik ke ranjangku. Sekarang memalingkan muka lagi. Tadi malam, Tracy tercengang sejenak. Matanya melihat keranjang yang berantakan. Dia pun segera mengerti. Mana Tamara? Apa? Untuk apa kamu menanyakan dia? Duke bertanya dengan tidak senang. Tidak ada apa-apa. Tracy mengalihkan pembicaraan. Mau panggil dia masuk untuk membereskannya. Benar juga. Duke tersenyum dengan malu. Harus dibereskan dulu. Spraynya sudah harus diganti. Apa kamu tidak melihatnya ketika bangun di pagi hari? Tracy lanjut bertanya. Aku memintanya untuk menjaga di sini tadi malam. Dia berjaga di kamar tadi malam. Duke tercengang sejenak dan sangat canggung. Pantas saja saat melihatnya tadi pagi. Wajahnya memerah. Apa tadi malam dia melihat kita berdua? Berbicara sampai di sini, Duke sedikit malu. Maaf Tracy. Tadi malam aku demam sampai linglung. Tidak memperhatikannya. Kamu jangan marah, dia tidak akan sembarang menceritakannya. Kamu sudah melihatnya tadi pagi. Tracy sama sekali tidak peduli dengan apa yang Duke katakan, malah terus membahas perilaku Tamara. Sudah melihatnya, Duke menganggukkan kepala. Dia menunjuk meja di samping dan berkata, saat aku bangun, dia sedang tidur di meja. Melihat aku bangun, dia buru-buru melayaniku. Aku yang menyuruhnya pergi. Oh, Tracy tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku mau kembali ke kamar untuk mandi dan ganti pakaian. Kamu istirahat lagi saja. Ketika berbicara, Tracy mengambil tasnya, berbalik badan dan pergi. Tracy, Duke buru-buru mengejar dan menariknya. Berhubung di hatimu ada aku. Kamu jangan marah padaku lagi ya. Besok kita sudah mau menikah. Hari ini kita persiapkan dengan baik. Duke, Tracy menatapnya dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan halus. Apa kamu sangat peduli dengan hal semacam itu? Apa? Hal semacam apa? Duke tercengang sejenak dan bertanya dengan bersemangat. Apa maksudmu adalah jangan peduli dengan hal yang kita berdua lakukan itu? Bukan, Tracy berpikir. Kemudian berkata lagi. Semuanya adalah orang dewasa. Walaupun itu sudah terjadi. Juga bukan apa-apa kan? Apa yang kamu maksud? Duke cemas. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Maksudku, jika kamu menemukan, Tracy mengatakan sampai setengah. Kemudian berhenti dan mengubah kata-katanya. Lupakan saja. Nanti baru dibicarakan lagi. Aku pergi mandi di kamar tamu dulu. Sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, Tracy menekan saklar lampu dinding. Kemudian pergi dengan cepat. Duke melihat punggungnya. Suasana hatinya sangat buruk. Dia tidak mengerti mengapa Tracy seperti ini. Siang hari dan malam hari. Sepertinya dua orang yang berbeda. Tracy datang ke kamar tamu. Menelepon Naomi dan Paula kemari. Memerintahkan, keluarkan video kamera pengawas mikro nomor 2. Hah, Naomi tercengang sejenak. Segera bereaksi kembali. Baik. Bab 1258. Naomi mengeluarkan video kamera pengawas dengan sangat cepat. Komputer mulai memutarkan video yang telah direkam secara diam-diam tadi malam. Adegan yang sangat bergairah dan sangat mengejutkan terlihat.
Paula mendekat kemari untuk menonton. Wajahnya berubah karena kaget. Hah? Ini? Siapa ini? Sepertinya kamar Duke. Kalau begitu yang pria adalah Duke Louis. Yang wanita. Naomi mendekat dan menonton dengan teliti. Matanya terbelalak tanpa bisa dikendalikan. Itu adalah Tamara. Paula tercengang. Tidak mungkin kan? Ini. Situasi apa ini? Anak-anak tidak cocok menontonnya. Anak-anak tidak cocok menontonnya. Naomi buru-buru mengecilkan volume suaranya. Berbalik badan. Menutup matanya. Dan tidak berani menontonnya. Tracy mengerutkan kening dan menatap layar komputer dalam waktu yang lama. Kemudian berkata, salin dan simpan videonya. Nona Tracy, apa yang terjadi? Paula bertanya dengan penasaran. Jangan-jangan tadi malam. Naomi menebak dengan rasional. Tidak benar. Anda juga berada di kamar tadi malam. Apa mereka di depan Anda? Coba putar videonya ke bagian depan. Tracy memerintahkan. Putarkan sampai adegan Tamara menuangkan air. Lihat apa dia melakukan sesuatu. Ya, Naomi segera memeriksa dan mencarinya. Sangat cepat ia sudah menemukan sesuatu. Tamara memasukkan sesuatu di dalam air. Apa itu? Paula mendekat kemari dan bertanya. Naomi membukanya dan lanjut memutarkannya. Di dalam video, Tamara memberikan air itu kepada Tracy. Apa? Dia memberi racun pada Nona Tracy. Paula sangat emosi dan hampir melompat. Aku akan menangkapnya sekarang. Jangan terburu-buru. Tracy sangat tenang. Seharusnya bukan racun. Hanya obat yang membuatku tertidur. Apa yang ingin dia lakukan? Paula bertanya dengan bingung. Apa membuat Nona pingsan? Kemudian dia dan Duke Louis. Naomi bisa menebaknya dalam sekejap. Itu perbuatan yang terlalu kotorkan. Jadi, waktu itu di Taman Bordeaux. Aku dan Duke sama sekali tidak terjadi apa-apa. Tracy sudah sepenuhnya mengerti. Tapi aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang terjadi pada bekas tanda di tubuhku? Jangan-jangan sengaja dibuat oleh Tamara. Naomi buru-buru bertanya. Wanita jalang itu. Paula menggertakkan giginya dengan marah. Mungkin juga. Tracy menebak. Saat aku bangun, terasa sakit di tempat yang ada bekas itu. Setelah mengatakannya, dia mencubit lengan Paula beberapa kali. Ah, Paula berteriak kesakitan. Kemudian menggosok-gosok lengannya. Tracy menarik lengannya dan melihatnya dengan teliti. Ada bekas merah di lengannya. Dia pun mengerti dalam sekejap. Tamara ini, aku benar-benar telah meremehkannya. Kenapa dia melakukan ini? Naomi tidak bisa memahaminya. Tidur dengan Duke Louis. Tapi juga menjebak Nona. Pada akhirnya dia juga tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jika dia mengandung anak Duke, maka akan berbeda. Tracy mengejek dengan tersenyum dingin. Ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk bisa naik kelas. Naik sampai ke kelas paling atas dalam sekejap. Naomi tiba-tiba menyadarinya. Pantas saja. Aku selalu merasa Tamara sangat aneh. Tapi juga tidak melihat dia bertindak. Masih mengira bahwa aku salah paham padanya. Ternyata dia sudah bertindak secara diam-diam. Tok tok tok, pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Eva. Nona Tracy, Tuan Besar dan Nyonya Besar Louis mengundangmu pergi ke ruang kerja. Beritahu mereka, aku akan ke sana setengah jam lagi. Tracy memberi isyarat dengan kedipan mata. Naomi segera menyimpan videonya dengan baik dan menyimpan komputernya. Paula pergi membuka pintu dan menyampaikan perkataan Tracy. Baik, Eva pun pergi. Tracy pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Naomi dan Paula juga melakukan persiapan. Mereka berdua menantikan Tracy bisa terus terang dengan keluarga. Louis, saat sedang mandi, seluruh kejadian muncul di benaknya. Setelah memikirkannya, Tracy mencoba menelepon kakaknya lagi, tapi tetap tidak terhubung. Hatinya sangat tidak tenang. Sorot matanya juga menjadi semakin rumit. Bab 1259. Tracy berjalan keluar dari kamar mandi dan merapikan diri dengan sederhana. Mengganti pakaian setelan yang berwarna sampahnya. Kemudian bersama Naomi dan Paula pergi ke ruang kerja. Ada banyak penjaga yang menjaga di luar ruangan. Juga ada orang yang berdiri di tangga. Diperkirakan mereka akan keluar rumah sebentar lagi. Duke berjalan kemari dari koridor seberang dan bertemu langsung dengan Tracy.
Dia menarik tangan Tracy dan berkata dengan suara rendah, "Tracy, aku baru tahu bahwa mereka memberi tahu ayah dan ibuku kejadian hari itu. Jika mereka mempersulitmu, kamu jangan takut. Aku akan melindungimu." Tracy menatap Duke. Suasana hatinya sangat rumit. Pria ini masih belum tahu bahwa kemarin orang tuanya sudah mempersulitnya. Tapi dia sudah mengatasinya. Duke masih mengira bahwa hari ini memanggilnya kemari adalah untuk mempersulitnya. Khawatir Tracy mendapat perlakuan buruk. Tracy sangat berterima kasih atas cintanya yang dalam dan perlindungannya. Semakin begini, dia semakin tidak tahu harus bagaimana mengatakan yang sebenarnya. Ada lagi. Hari ini banyak tamu penting datang. Nanti ayah, ibu, dan aku akan pergi menjamu para tamu. Mereka seharusnya akan berdiskusi denganmu tentang pernikahan besok. Jika mereka mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang, kamu jangan memendamnya di dalam hati. Aku akan menanganinya. Duke memikirkan Tracy dengan sepenuh hati. Juga khawatir kakaknya tidak bisa datang. Orang tuanya akan mengucapkan kata-kata tajam yang membuatnya sedih. Jadi sebaiknya membangun persiapan mental padanya lebih awal. Kebaikannya membuat hati Tracy merasa sedikit malu. Dia semakin merasa keputusan salah yang dia buat waktu itu telah menyakitinya. Pada saat yang sama, dia juga merasa tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Duke, sebenarnya, ketika Tracy hendak berbicara, pintu kamar terbuka. Terdengar suara Eva dari dalam. "Tuan Duke, Nona Tracy, Tuan Besar Louis mempersilakan kalian masuk." Tracy tidak jadi mengucapkan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Berbalik badan dan masuk ke dalam kamar. Duke merangkul pinggangnya dan melindunginya dengan hati-hati. Di dalam ruang kerja, Vincent dan Maggie sudah duduk di sofa dengan pakaian mewah. Mereka berdua mengerutkan kening dengan erat. Wajah mereka sangat serius. Awalnya mereka mengobrol dengan suara pelan. Melihat Tracy dan Duke masuk, mereka segera berhenti mengobrol dan menatap mereka. "Ayah, Ibu," Duke menyapa dengan hormat. "Tuan Besar, Nyonya Besar." Tracy juga memberi hormat pada mereka. "Duduklah." Vincent masih termasuk ramah. "Duke, kamu duduk di sini." Maggie menunjuk sofa di sampingnya. "Ibu," Duke ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Vincent memberi isyarat dengan kedipan mata. Dia pun hanya bisa duduk di sana. Tracy duduk di sofa di seberangnya. Wajahnya berhadapan dengan satu keluarga ini. Dia merasa seperti penjahat yang akan diinterogasi. "Apa kamu sudah berhasil menghubungi kakakmu?" Vincent bertanya dengan terus terang. "Belum." Tracy menjawab dengan tenang. "Tuan Besar Louis ingin menyampaikan apa? Silakan langsung katakan saja." Di belakangnya, Naomi mengencangkan tangannya yang sedang memegang tas. Jika Vincent dan Maggie terus memaksa untuk menikah atau mempersulit Tracy karena masalah Daniel, mereka akan mengeluarkan video itu untuk melawannya balik. Vincent tidak buru-buru, melainkan mengambil kopi di depannya dan minum kopi dengan elegan. "Pernikahan ini tidak hanya masalah antara kamu dan Duke, tapi juga merupakan masalah grup Moore dan keluarga Louis." Maggie berkata dengan arogan. "Tuan L adalah tokoh yang penting. Jika dia tidak ada, pernikahan tidak bisa dilangsungkan." Setelah berhenti sejenak, Maggie lanjut berkata, "Jadi, kami memutuskan untuk menunda pernikahan. Tunggu setelah Tuan L bisa dihubungi lagi baru menetapkan tanggalnya." Lagi, mendengar kata-kata ini, Naomi dan Paula tercengang. Tracy juga sedikit terkejut. Dia masih mengira bahwa mereka akan memaksanya menikah. Tidak disangka malah berinisiatif ingin menunda pernikahan. Namun, Tracy mengerti bahwa Vincent dan Maggie tetap tidak ingin menanggung risiko. Bagaimanapun juga, pernikahan kerabat kerajaan adalah masalah besar dan akan memengaruhi keseluruhannya. Jika Tuan L sungguh telah kalah, maka mereka tidak akan membiarkan Tracy untuk menjadi menantu mereka lagi. Bab 1260. Tidak boleh. Duke berdiri dengan penuh semangat. "Aku tidak setuju menunda pernikahan. Sudah sepakat bahwa besok menikah ya besok menikah. Sekarang tamu-tamu sudah datang. Kenapa tiba-tiba ditunda?" "Tutup mulutmu," Maggie berkata dengan marah. "Kami sudah memutuskannya. Kamu tidak bisa menentangnya." "Ayah," Duke menjadi cemas. "El tidak bisa hadir. Juga tidak apa-apa. Itu tidak memengaruhi pernikahan kita."
Kelak saat dia datang, kita baru adakan satu upacara lagi. Cukup, Vincent berkata dengan serius. Pernikahan ini bukan hanya permasalahan kalian berdua. Ini terkait dengan muka keluarga kerajaan dan kelangsungan keluarga Louis. Kamu tidak bisa berbuat sesuka hati. Benar, Magi berdiri. Sekarang kami akan pergi menghadiri konferensi pers untuk mengumumkan penundaan pernikahan. Juga harus mengatur dengan baik tamu-tamu VIP yang sudah tiba di Paris. Duke, kamu ikut kami. Dan kamu, Magi mengalihkan pandangannya ke Tracy, berkata dengan dingin dan arogan. Beberapa waktu ini, kamu tinggal di rumah saja. Para pelayan tetap akan menganggapmu sebagai putri dan menjagamu dengan baik. Jika butuh sesuatu, kamu bisa beritahu Eva. Dia akan menyiapkannya sebisa mungkin. Tapi, kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini. Nyonya besar mau mengurungku di rumah. Tracy melengkungkan bibirnya dan tertawa. Sebelum kakakku muncul, kalian tidak berencana melepaskan aku keluarkan. Terserah kamu mau berpikir seperti apa. Magi berkata dengan acuh tak acuh. Masalah skandal antara kamu dan Daniel. Aku masih belum membuat perhitungan denganmu. Aku melakukan ini juga demi menjaga muka dan reputasi kedua keluarga. Walaupun kakakmu menanyakannya di kemudian hari, aku juga tidak bersalah. Tracy, nada bicara Vincent jauh lebih ramah. Kami juga mengkhawatirkan keselamatanmu. Makanya mengaturnya seperti ini. Tempat ini sangat besar. Jika kamu bosan, bisa berenang, membaca buku, cukup bertahan beberapa hari saja. Mereka berdua, yang satu memerankan peran baik dan yang satu lagi memerankan peran jahat, menggunakan cara keras dan lembut. Tracy tidak bisa membantahnya sama sekali. Baik, Tracy sedikit tersenyum. Sudah menyusahkan kalian berdua. Begini baru benar. Vincent menganggukkan kepala dengan puas. Istirahatlah dengan baik. Kemudian, dia pergi lebih dulu. Magi menatap Tracy dengan dingin, memberi isyarat dengan kedipan mata pada Eva. Kemudian menarik Duke keluar. Ayo. Ibu, Duke tidak ingin pergi. Ia menoleh dan menatap Tracy. Tracy. Tracy tidak menoleh dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka sekeluarga pergi, Eva berjalan kemari dan berkata dengan hormat, Nona Tracy, aku antar Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku ingin keluar jalan-jalan. Tracy melihat keluar. Tentara yang menjaga di rumah bertambah banyak. Yang di koridor sudah berdiri satu baris. Ada wartawan yang mengawasi di luar. Juga ada beberapa tamu yang mungkin akan datang. Lumayan ramai. Demi keselamatanmu, lebih baik Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketika Eva berbicara, ada dua orang pelayan wanita datang kemari. Yang satu berjaga di sebelah kiri dan yang satu lagi berjaga di sebelah kanan Tracy. Itu sangat jelas bahwa selain kamarnya sendiri, Tracy tidak boleh pergi kemanapun. Apa maksudmu? Kalian mau mengurung Nona Tracy di kamar? Paula bertanya dengan kesal. Kami melakukan ini juga demi melindungi Nona Tracy. Eva menjelaskannya dengan menundukkan kepala. Kamu, sungguh telah menyusahkanmu. Tracy menatap Eva dengan dalam. Berbalik badan dan berjalan keluar dari ruang kerja. Eva segera mengikutinya dari belakang. Nona Tracy, aku akan meminta pelayan untuk mengantar sarapan ke kamar. Bagaimana? Antarkan 5 porsi. Aku dan 4 pengawalku makan bersama. Tracy takut mereka akan memperlakukan Naomi dan yang lainnya dengan buruk. Baik, Eva segera mengaturnya. Tracy kembali ke kamar. Paula tidak bisa menahan diri dan bertanya, Nona Tracy, mengapa tadi Anda tidak melawan mereka? Keluarkan video Duke dan wanita jalang itu. Lemparkan ke wajah kedua orang tua itu. Sekarang kita di bawah kendali orang lain. Walaupun mengeluarkan video itu, lantas bisa bagaimana? Tracy bertanya balik. Paling-paling Tamara akan diusir keluar. Duke dimarahi sebentar. Kita tetap akan dikurung di dalam kamar. チャンネル